Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan tema pendidikan sepanjang hayat. Baik, saat ini saya sudah bersama narasumber saya. Mungkin Ibu boleh perkenalkan nama, profesi, dengan latar belakang pendidikan. Halo, nama saya Ibu Fatma, Perumahan 1 Kota Palu. Saya mengajar mata pelajaran geografi. Saya selain guru mata pelajaran, saya sebagai wali kelas dan guru wali. Dan sekarang posisi saya sebagai staf kesiswaan masa 1 Kota Palu dengan menangani berbagai macam kasus beserta dengan guru BK. Baik, pertanyaan pertama. Menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Oh, sangat penting sekali ya, karena orang dari lahir sampai mati itu perlu dapat ilmu. Walaupun mungkin setiap season hidup, maksudnya dari bayi punya ilmu tertentu untuk perkembangannya pada balita, kemudian anak-anak, remaja sampai dewasa pasti mempunyai kebutuhan ilmu sesuai dengan umurnya. Sebelumnya, apa Ibu pernah ikut kegiatan belajar di luar formal seperti kursus, pelatihan atau seminar? Sering. Kira-kira Ibu kan bilang sering ya mengikuti kegiatan seperti itu. Kira-kira apa motivasinya? Saya itu sesuka ikut parenting. Bagi saya itu saya sangat penting sekali bagi saya. Ketika saya berhadapan dengan siswa, itu sangat membantu saya dalam memecahkan masalah dan dalam hal mengasuh anak saya. Selanjutnya, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Ibu sendiri? Mempunyai fungsi yang berbeda kali ya. Kalau ilmu formal saya bisa jadi guru seperti ini. Kalau saya jadi non formal, ilmu itu yang tidak bisa saya dapatkan dari bangku kuliah saya. Itu hanya dapat dari ikut seminar, parenting, apalagi ya banyak sekali yang saya ikuti, tapi itu lebih cenderung untuk kayak ya imun untuk jiwa saya. Baik, menurut Ibu, apakah pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oh, sangat. Selanjutnya, kira-kira apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangannya banyak. Beda orang itu beda pikiran. Jadi ada orang yang memang terlalu fanatik dengan ilmu dari dulu, ini moyang saya begini. Ketika kita memasukkan paham yang baru yang sebenarnya sesuai dengan zaman yang mereka tidak mau tahu, tidak mau gitu, karena itu tantangannya. Masih banyak mungkin ya orang tua sekarang yang masih punya pikiran seperti orang tua dulu, padahal zamannya sudah beda. Itu tantangannya. Baik, tadi kan Ibu sudah jelaskan kan tantangannya. Kira-kira kalau menurut Ibu ada tidak sih gimana cara mengatasi tantangan tersebut? Untuk ibu-ibu yang bagus itu adalah ibu-ibu, karena madrasah pertama bagi anak-anak itu adalah ibu, dan yang memberikan pendidikan sepanjang sampai akhir hayat itu adalah pasti ibu. Walaupun mereka sudah pisah, sudah menikah, pasti tempat bertanya kembali seorang anak itu walaupun sudah berkeluarga pasti bersama ibunya. Sebaiknya mungkin melalui majelis taklim, ada semacam kegiatan-kegiatan parenting gitu. Saya sangat berasa ketika saya ikut parenting yang diadakan oleh di sekolah anak saya, itu saya sangat itu saya bagi ilmu itu kepada orang lain. Ternyata orang-orang yang mendengarkan itu merasa itu baru bagi mereka. Itu saya pikir melalui jalur-jalur seperti itu, karena saya ibu kegiatan ibu Dharma Wanita ya, saya ikut juga kegiatan di Dharma Wanita, seminar-seminarnya. Kemudian saya sebagai ayah saya, karena sekolah di swasta semua ada yayasan, saya selalu ikut kegiatan kalau ada diundang parenting. Di majelis taklim kan kecenderungan kalau majelis taklim itu hanya yasinan, asmaul husna. Mungkin sekali-sekali ada materi yang seperti ini sesuai dengan umurnya orang tersebut. Ketika jadi nenek, bagaimana sih mengajarkan kepada cucunya? Karena kecenderungan kalau seorang anak cucu kalau sudah dengan neneknya itu beda pola asuhnya dengan orang tuanya. Kecenderungan itu lebih manja. Baik, selanjutnya
Apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan Ya, harapan Ibu. apa ya Allah, kalau harapan tuh banyak sekali ya. Ya. Saya mempunyai impian bahwa anak-anak zaman sekarang itu bisa lebih bagus lagi dari generasi sebelumnya, karena tantangan ke depan itu bukan seperti sekarang lagi. Apalagi sekarang ya, kalau dari segi teknologi, anak-anak itu lebih cenderung mengikuti perkembangan yang dia lihat dari handphone. Ini perlu ada mungkin tayangan tangan yang berada di handphone juga itu perlu harus lebih berkualitas, keimanan itu lebih ditingkatkan lagi, bukan hanya sekedar games, bukan sekedar yang wow gitu, yang merupakan anak-anak bahwa jalan hidup itu bukan saja yang wow yang melihat seperti itu, tapi perlu iman untuk mengantarkan mereka sampai akhir hayatnya. Baik, pertanyaan terakhir, apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Semangat ya, pasti semangat. Apa ya, saya itu di sini itu kan banyak sekali kasus ya. Saya tidak pernah waktu saya setelah jadi guru sana, sekarang saya mengajar sudah 20 berapa tahun. Waktu kuliah itu saya tidak pernah diajar untuk mengatasi, ada mata kuliah khusus yang apa ya, ketika ada orang tua yang datang merontak, bagaimana sih cara mengatasinya? Tidak pernah. Ternyata jadi guru itu kita hadapi. Orang tua itu datang dengan mengamuk, itu mungkin itu untuk saya ya, lebih jangan hanya berpatok pada ilmu yang didapat di bangku kuliah, lebih ikut aja kegiatan-kegiatan di luar kayak seminar untuk menguatkan hati, untuk menjalankan, karena guru itu bukan saja mengajar di kelas. Mengajar itu ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan, tapi ketika ada masalah itu kita tidak bisa. Tiada ilmunya dari kampus, yang dapat itu adalah dari pengalaman hari-hari. Ya itu, jadi banyak belajar, banyak sharing dengan orang. Ketika orang bercerita kau dengarkan, ketika orang bercerita tentang menyuarakan masalah, kau pikir apa ya, ibrah, jadikan ibrah ya untuk diri kamu supaya nanti bisa mengatasi masalah ketika kamu jadi guru itu, karena banyak tantangan gitu. Saya banyak sekali ya Allah. Saya kemarin itu saya ditelepon sama orang tua siswa, Ibu kenapa anak saya tidak masuk, ini anak saya tidak mau masuk lagi, ada apa di sekolah sebenarnya? Saya jawab, di mana dia? Oh kemarin ya memang dia hari apa tuh datang, 2 hari berturut datang. Jadi saya pergi cari tahu di kelasnya. Ibu kalau mau ketemu dia, yang ada yang menyaut, Ibu ke sana, ke alamat sana. Dia posisinya ada di sana sekarang. Jadi saya pergi jemput kemarin. Dia sampai di sana, dia, kamu kesini ditolong mama. Tidak. Jadi bagaimana ceritanya, Man? Ternyata dia dijemput temannya, baru pergi ikut pengajian, dari pengajian langsung ke rumah temannya, tanpa pamit orang tua. Nah orang tua itu kan khawatir. Nah itu ilmu yang begitu tuh tidak pernah kita belajar di kampus kan, nanti didapat di lapangan. Itu semua. Baik, mungkin cukup sekian pada wawancara hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari wawancara tadi dapat saya simpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat penting karena setiap perjalanan hidup seorang individu membutuhkan pendidikan atau ilmu yang sesuai dengan umurnya. Selain pendidikan formal, pendidikan di luar jalur formal juga sangat penting. Contohnya seperti menjahit, yang mana menjahit tidak diajarkan melalui bangku kuliah. Melalui perkembangan zaman yang sekarang ini, kita seharusnya sudah harus untuk mulai membuka mata bahwa pendidikan tidak hanya didapat melalui bangku sekolah ataupun bangku kuliah. Pendidikan juga didapatkan dari lingkungan sekitar tempat kita tinggal, yang mana tidak memiliki tenggat waktu dan setiap umur pasti memiliki kebutuhan ilmu masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.